Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alawin Nur Fitriansyah dengan NIM 43010220119. Di sini saya akan membahas tentang analisa saya tentang bermazhab fikih di Indonesia. Masalah metode atau manhaj yang dibentuk setelah pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya yang dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Ditinjau dari aspek teologis, mazhab fikih dibagi dalam 4 kelompok, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Hanafi, dan mazhab Maliki. Dalam perkembangannya, keempat kelompok mazhab tersebut tidak semuanya dianut dan bertahan lama, bergantung pada faktor kekuatan dan kekuasaan yang memberikan pengaruh terhadap maju dan mundurnya mazhab. Akan tetapi mazhab tersebut berlaku sampai sekarang. Di Indonesia sendiri, mazhab yang banyak dianut yaitu mazhab Syafi'i. Mengapa demikian? Karena mazhab Syafi'i dibawa oleh Muslim yang menyebarkan Islam pertama kali di Indonesia, sehingga awal mula masyarakat Indonesia mengenal Islam dengan bermazhab Syafi'i. Selain itu, mazhab Syafi'i lebih dekat dengan kepribadian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari cara menetapkan hukum Imam Syafi'i, yang mana salah satunya adalah dengan menggunakan urf. Imam Syafi'i mempunyai 2 qaul, yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Penetapan hukum ini didasarkan pada kondisi kebudayaan Irak dan Mesir. Ini menunjukkan faktor kebudayaan menjadi salah satu pengaruh terhadap penetapan fatwa Imam Syafi'i. Sehingga ini menunjukkan kefleksibelan dan tolerannya mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum fikih Islam. Berikut juga karakteristik masyarakat Indonesia yang tidak terlepas dari kebudayaan yang sudah mengakar sebelum Islam datang ke Indonesia. Dengan keragaman rakyat Indonesia, seorang Muslim juga harus hidup dengan toleransi. Dengan demikian terdapat kesamaan dan pola pemikiran Imam Syafi'i dan masyarakat Indonesia, sehingga eksistensi keberadaan Islam mazhab Syafi'i di Indonesia dapat bertahan hingga saat ini. Namun bukan berarti hukum Islam Indonesia hanya tertuju pada mazhab Syafi'i. Keberadaan hukum adat serta perkembangan mazhab selain mazhab Syafi'i juga sangat berpengaruh terhadap hukum Islam Indonesia. Hukum Islam Indonesia telah menghadapi pergolakan serta perkembangan dari masa ke masa. Sebagai negara yang mayoritasnya beragama Islam, Indonesia terus melakukan pembaharuan hukum yang salah satunya adalah hukum keluarga yang dipengaruhi tokoh-tokoh pemikir reformis Muslim, baik dari dalam negeri atau dari luar negeri. Pembaharuan ini disebabkan oleh adanya perubahan kondisi dan situasi baik tempat dan waktu dalam berbagai bidang yang berpengaruh terhadap negara Indonesia atau internasional. Hal ini sejalan dengan pemikiran Imam Syafi'i mengenai 2 teori Imam Syafi'i, yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Gambaran umum mengenai perubahan hukum Islam dikemukakan oleh beberapa tokoh, yaitu Hasbi Ashidik dengan tema fikih Indonesia, Hazairin dengan tema fikih mazhab nasional, Munawir Sazaili dengan tema reaktualisasi ajaran Islam, Masdar Farid Mas'udi dengan tema agama keadilan, Sahal Mahfud dengan tema fikih sosial, serta Abdurrahman Wahid dengan pribumisasi Islam. Dari tokoh-tokoh tersebut, beberapa tokoh menggunakan metode dengan mengambil hukum mazhab Syafi'i. Di antaranya Hazairin dengan nama nasional mazhab atau Indonesia mazhab atau Syafi'i plus Indonesia mazhab, yang menggunakan metode kontekstualisasi fikih mazhab atau klasik. Melalui perkembangan mazhab Syafi'i dengan pengaplikasiannya dalam sistem keluarga dan kewarisan. Tokoh lainnya yang menjadikan mazhab Syafi'i sebagai sumber utama adalah Sahal Mahfud. Beliau menggunakan metode kontekstualisasi dan reaktualisasi terhadap metodologi fikih mazhab klasik, terutama mazhab Syafi'i melalui ilhaq, tarjih, dan komparasi atau perbandingan ulama. Beliau menamakannya dengan fikih sosial, sebuah aliran yang mengapresiasi penggunaan metodologi berpikir usul al-fikih dan kaidah fikihiyah. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.